wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di kanal YouTube Sofia Rahmadinov. Kanal informasi berbagi masalah pertanahan. Edisi kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang hak atas tanah yang sudah terdaftar dan hak milik atas satuan rumah susun di kantor pertanahan kabupaten kota setempat atau lebih umum dikenal oleh masyarakat sebagai kegiatan balik nama waris atau turun waris. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk like dan share agar yang lain juga mengetahui, serta subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Adapun dasar hukum pendaftaran peralihan hak karena pewarisan ini adalah: pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang kedua, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Adapun tujuan dari pendaftaran peralihan hak karena pewarisan ini, menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kepastian hukum kepada para ahli waris. Yang kedua, demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang sahih. Dapat kami tambahkan bahwa berdasarkan pengalaman kami selama ini selaku praktisi pertanahan, pendaftaran peralihan hak karena pewarisan ini juga bertujuan untuk mencegah timbulnya potensi sengketa di antara para ahli waris. Kemudian, untuk mengurangi beban keuangan para ahli waris berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan pada saat pendaftaran, yaitu pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB yang terus meningkat nilainya. Adapun untuk persyaratan kelengkapan dokumen pendaftaran hak karena pewarisan ini meliputi asli sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Kemudian dokumen pewarisan untuk warga negara Indonesia asli dapat menggunakan dokumen akta pembagian warisan atau
berupa surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris itu sendiri di atas kertas bermaterai yang disaksikan oleh minimal 2 orang saksi yang mengetahui dan diketahui oleh aparat desa atau kelurahan dan pihak kecamatan. Untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat juga menggunakan dokumen berupa penetapan para ahli waris atau penetapan pembagian harta warisan dari pengadilan agama setempat. Kepada ahli waris yang terdiri dari hanya istri dan anak perempuan saja, kami menyarankan agar menggunakan dokumen penetapan ahli waris dari pengadilan agama setempat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya klaim atau gugatan dari pihak kakek, paman, saudara laki-laki, atau keponakan laki-laki dari pihak suami yang telah wafat yang menganggap juga sebagai salah satu ahli waris yang berhak. Untuk warga negara Indonesia keturunan Cina menggunakan dokumen surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Sedangkan untuk keturunan Eropa dan Timur Asing lainnya selain Cina menggunakan dokumen surat keterangan warisan dari Balai Harta Peninggalan atau Westkamer. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak mengenal lagi istilah pribumi dan non-pribumi, seharusnya penggolongan penduduk di atas tidak terjadi lagi. Namun, karena belum adanya petunjuk pelaksanaan mengenai hal tersebut, maka kantor pertanahan kabupaten kota setempat masih menggunakan aturan yang lama sebagaimana tersebut di atas. Dokumen berikutnya adalah surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh kantor desa atau kelurahan atau instansi yang berwenang. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk para ahli waris. Berikutnya adalah fotokopi kartu keluarga para ahli waris. Kemudian dilengkapi pula dengan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB tahun berjalan. Apabila para ahli waris memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris, maka harus dilengkapi pula dengan surat kuasa pengurusan dari para ahli waris. Setelah semua dokumen yang dipersyaratkan di atas telah dipenuhi, maka segera daftarkan sendiri peralihan hak karena pewarisan tersebut ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat tanpa melalui perantara pihak manapun juga. Ibu bapak tidak perlu khawatir karena sekarang paradigma pelayanan kantor pertanahan kabupaten kota sudah jauh berubah. Sekarang kantor pertanahan
pertanahan kabupaten kota jauh lebih transparan dalam hal biaya, prosedur, waktu, dan persyaratan. Bahkan ketika ibu bapak akan ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat, tidak perlu lagi membawa uang tunai, karena semua pembayaran layanan telah menggunakan pembayaran elektronik yang hanya dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, transfer, ATM, atau pembayaran elektronik lainnya. Demikian informasi dari saya kali ini tentang peralihan hak karena pewarisan atau balik nama waris atau turun waris atau apapun namanya juga. Semoga bermanfaat untuk ibu bapak sekalian. Salam sehat untuk semua. Jangan lupa lakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta tidak keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Cukup lakukan di rumah saja. Salam sehat untuk semua. Terima kasih Anda telah menyimak informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Niggas say they run my